warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya Melisa Rani. Saya Melisa Stefani. Saya Isi Valentin. Saya Dewi Linda Huta Barat. Saya Ririn Murtiani. Pada hari ini kami akan melakukan kuliah lapangan, tepatnya di Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 di Kota Tanjung Pinang. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Hati senang jika gembira kita bersama di sebuah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Navigasi Tanjung Pinang, Bapak Jaka Sugio SOSPSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Alfiandri SOSMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kemitraan dan Tata Kelola Publik yang berhalangan hadir. Yang saya hormati Ketua Pelaksana kegiatan lapangan kita Saudara Anugrah dan teman-teman hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah lapangan kita di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita diberikan rahmat serta hidayahnya bisa berkumpul di ruangan Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang. Namun kita melihat adanya perkembangan dari transportasi yang cukup padat di Selat Sunda sehingga perlunya adanya penetapan TSS atau alur pelayaran untuk memperjelas koridor atau batas pelayaran yang aman untuk kapal-kapal. Next. Ini adalah daerah kewaspadaan dan di dalam alur sendiri itu ada lokasi-lokasi yang memang dianggap rawan kecelakaan. Kenapa rawan kecelakaan? Karena adanya perlintasan-perlintasan yang berasal dari pulau-pulau sekitarnya, membuat senyaman mungkin kapal itu membelok. Lalu perencanaan lebar alur 2 arah dan perencanaan daerah kolam gerak, yaitu di kolam putar maupun kolam sandar. Next. Nah, ini adalah salah satu perencanaan lebar alur 1 arah. 5 dikali lebar kapal maksimal. Dalam hal ini yang kami asumsikan lebar kapal adalah 20 meter. Artinya lebar alur yang dibutuhkan adalah 100 meter. 5 dikali 20 meter. Nah, pertimbangan ini dari mana? Dari kapal yang berlayar di alur tersebut. Mengingat kondisi kapal ini dapat berlayar di suatu perairan itu berdasarkan kondisi geografis. Kalau kedalamannya hanya maksimal 3 meter pada saat surut rendah, otomatis kapal dengan derap 5 meter tidak bisa masuk, pasti kandas. Nah, makanya lebar alur ini sangat berhubungan erat dengan kondisi geografis daripada suatu lokasi atau area. Next. Kemudian di alur tersebut tidak hanya penetapan alur yang dapat menciptakan keselamatan bernavigasi, namun harus ditunjang dengan peralatan-peralatan di luar daripada kapal, yaitu salah satunya SPNP atau sarana bantu navigasi pelayaran. Nah, sarana bantu navigasi pelayaran ini apa? Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang itu sendiri merupakan UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Balaksum dan juga bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan tugas kenavigasian dan pengawasan sebagai penyelenggaraan navigasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya sesuai dengan dan badan usaha. Nah, ini terkait dengan Distrik Navigasi Tanjung Pinang, organisasi dan data ortakernya
jalannya distrik navigasi ini diatur dalam sebelumnya di KM 30 tahun 2006 dan kemudian diperbarui di PM 19 tahun 2022 dan yang terbaru di PM 2 tahun 2024. Pada kasus penangkapan nelayan Natuna yang terjadi di perbatasan Laut Malaysia, yakni nelayan Natuna itu memasuki wilayah perbatasan di Malaysia yang kemudian diketahui oleh pihak Malaysia. Lalu bagaimana peran PTS memonitoring pengawasan tersebut? Apakah sebelumnya pihak PTS atau navigasi di sini sudah memberikan peringatan atau pemberian informasi sebelum Kapal-kapal nelayan ini kan memang kita dikendalai. Kapal nelayan ini pasti pertama kapal kayu, dan memang beberapa kapal nelayan itu tidak sesuai dengan standar. Dan yang kedua, bisa jadi kapal nelayan tersebut kita yakin kapal nelayan tidak dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang memang seharusnya untuk ini seperti radio, terus kemudian dia alis itu tidak dilengkapi. Jadi untuk PTS sendiri tidak bisa memonitor kapal-kapal tersebut. Dan memang informasi ketika kita mendapatkan informasi tersebut, saat itu yang kami lakukan, kami sampaikan ke instansi terkait ke KKP. Karena memang untuk domain kami tidak bisa melakukan pengawasan kapal yang seperti kami tadi sampaikan. Kapal yang dilayani oleh PTS itu kapal yang memiliki radio VHF dan juga AIS. Sementara kapal-kapal nelayan, kapal kayu, sebagian besar bisa kami pastikan tidak memiliki AIS dan juga VHF. Jadi itu jawabannya. Terima kasih kepada adik-adik, kemudian pemberi pemaparan yang mana pada pagi hingga siang ini kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan. Mudah-mudahan pertama dengan adanya pemaparan tadi dapat digunakan atau dipelajari hal-hal yang memang hal yang baru. Silahkan nanti koordinasi aja atau komunikasi dengan pihak pemaparan tadi ya. Bedanya rambu suar dengan menara suar dijaga orang, rambu suar tidak dijaga orang. Rambu suar ada lagi jenisnya, ada yang pakai kap, kalau ini namanya rambu suar single pipe. Di atas itu ada lampu, nanti lampunya pakai solar cell, dia tidak ada jaga orang, pakai solar cell-nya. Dia ada warnanya kuning hitam, nah itu untuk penanda laut dalam. Gitu. Kalau merah bui itu penanda yang seperti dikatakan Pak Eka, region tadi, regional A, regional B, itu kan mengikuti standar tuh dari New Zealand, dari Amerika. Nah itu ketentuan saja, panduan untuk komitmen bersama para pelaku. Ini kita kunjungi namanya ruang bengkel kenavigasian. Ruangan bengkel kenavigasian itu aktivitasnya juga lumayan padat, yang membuat bui. Bukan membuat bui, membuat tanah bui ya. Kalau buat bui itu bisa, tanah bui itu, tanah bui yang bentuknya segitiga, ada segitiga yang namanya kenavigasian ini, warna itu memiliki warna. Warna itu memberikan satu penjelasan kejelasan baik dari pengguna lalu lintas laut. Ya dalam hal ini nakoda. Nah tadi Pak Abang TU sudah jelaskan. Kalau kita main ke Senggara, ada di kuil ataupun di wihara ya, itu kan ada menara suar tuh. Nah itu satu. Kemudian di dekat Lantamar itu, di belakang pos Lantamar kan ada lampu suar. Nah kemudian di tengah itu ada bui hijau dan bui merah yang ada kita mau menghadap ke pelabuhan. Nah untuk kapal, ya jadi dia dari Batam, dia kan beloknya di depan Lantamar tuh, sini. Nanti dari mulai titik dia belok itu, dia harus memposisikan kapalnya secara linear, secara lintang untuk tembak dari rambu suar rambu suar di belakang Lantamar pos penjagaan sama rambu suar yang di Senggara itu harus dia center, kemudian lampu bui merah di Jepang ya. Beratnya lebih berat dari bui Jerman. Dia ada kualifikasi dan ada jenis di bui Jepang. Kemudian ini tidak diturunkan ke laut nanti ya. Ini cuma duduk buat di taman pelampung ini saja. Nanti dia kasih besi, dia di bawah itu ada bandrong, kalau kita lihat ada pengait untuk rantai ke bawah. Ya, rantai 27 meter, 20 meter, dan ini namanya dioda. Ini masih video kuliah lapangan kami. Terima kasih telah menyaksikan. Bye bye guys. Bye.